Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja.
pagi kakak-kakak. Pagi Kak. Selamat pagi adik-adik di rumah. Wah, selamat pagi juga Kak Daud. Kak Daud kelihatannya lagi semangat banget nih. Iya nih kak, aku lagi semangat banget dong buat ibadah hari ini. Kak, sebelum kita mulai acara kita, gimana kalau kita senam dulu biar tambah semangat waktu memuji Tuhan kak? Wah, boleh tuh Kak Daud. Gimana kalau aku yang jadi instruktur senamnya? Boleh enggak? Boleh dong. Boleh langsung Kak Iren, langsung kita senam aja yuk. Oke, adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini ikutin gerakanku ya. Pertama, Oke. tangan kita ke depan. Depan. Kalau udah, kita ke samping kanan. Terus ke samping kiri. Nah, kalau udah turunin. Setelah itu bahunya digoyang-goyang. Udah. Oke, selesai. Wah, mantap banget Kak Iren. Makasih ya sudah pimpin kita senam ya. Sama-sama kakak. Sekarang sudah mulai seger nih, mulai semangat. Gak ada yang ngantuk lagi. Pasti adik-adik yang di rumah juga sudah semangat ya. Apalagi ini kan kita sudah siap untuk ibadah. Tuh, coba lihat semangatnya adik-adik yang di rumah. Coba, aku juga mau denger dong mana suaranya. Katakan ready gitu. Ready. Wah. Semangat banget nih. Yuk, kalau gitu kita mulai aja yuk Kak. Oke, yuk kita berjumpa lagi di acara apa adik-adik? Sunday Funday, Everyday, Sing and Shout for Jesus. Shalom Elohim Kids, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah hari Minggu nih, saatnya kita untuk Sunday Funday ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, yuk semuanya ambil sikap doa karena kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepadamu buat hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar kami mau memulai ibadah kami dalam acara Sunday Funday, kiranya Tuhan urapi setiap kami anak-anak-Mu ini yang akan memuji dan membesarkan nama-Mu, juga memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak yang akan melayani kami, baik dalam pujian maupun firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia.
aku mau tanya nih sama kakak-kakak. Kira-kira apa sih yang membuat kakak-kakak ini di sini bersyukur? Kalau aku sih Kak, aku bersyukur karena aku masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan. Bersyukur karena aku bisa menikmati hari demi hari yang sudah Tuhan berikan. Wah, luar biasa nih. Kalau Kak Cindy, apa yang membuat kakak bersyukur? Kalau aku ya, aku itu bersyukur karena aku masih bisa sekolah dengan baik. Kemudian aku juga bersyukur karena aku masih bisa makan sampai aku kenyang. Kemudian aku juga bersyukur karena aku punya rumah yang baik untuk aku tinggal. Dan kalau mau didaftar satu-satu sih bisa panjang banget, banyak banget hal yang bisa disyukuri Kak. Oh gitu ya Kak Cindy. Nah, sekarang Kak Iren, apa sih yang membuat Kak Iren bersyukur? Kalau aku bersyukur karena punya teman-teman yang baik kayak kalian Kak. Terus aku juga bersyukur karena aku punya orang tua dan keluarga yang mengasihiku juga. Aku pokoknya bersyukur karena Tuhan sudah memberikan orang-orang yang baik di sekelilingku. Where'd you get them? Trash bin?
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Yay! Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Wah, tadi kan kita sudah membahas tentang bersyukur ya Kak ya. Ada banyak hal yang memang seharusnya membuat kita bersyukur pada Tuhan. Betul Kak, seperti yang Kak Iren tadi bilang, bahwa punya teman di sekeliling kita itu pun adalah salah satu hal yang aku syukuri Kak, termasuk adik-adik juga ya. Adik-adik pernah nggak bersyukur karena adik-adik punya teman, punya orang tua, punya kakak adik yang sayang sama adik-adik? Betul banget Kak Yasi. Nah, aku punya cerita nih. Dulu ya, pas masih di sekolah, belum sekolah online loh ya. Aku pernah Kak marahan sama temanku gara-gara dia itu pinjam pensilku. Lalu pensilku itu dirusakin Kak sama dia. Nah, padahal pensilku itu hadiah dari orang tuaku Kak. Nah, aku marah sama dia Kak. Akhirnya aku kalau di sekolah itu kesepian, gak ada temennya. Kalau aku ke kantin buat istirahat itu aku nggak ada temennya, makan sendirian, main pun ya nggak bisa soalnya nggak ada temennya. Ternyata sedih sekali ya Kak kalau nggak punya teman. Iya bener Kak, aku juga pernah mengalami itu. Aku berantem sama kakakku di rumah, sampai akhirnya kakakku memilih tidur di rumah nenekku dan aku baru merasa kesepian. Kangen banget sama kakakku, kangen main dan bercanda bareng sama kakakku. Makanya punya orang-orang yang baik di sekeliling kita itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Iya betul banget itu Kak Iren. Terus akhirnya gimana Kak Daud sama Kak Iren? Apakah Kak Daud sama Kak Iren akhirnya memaafkan temannya Kak Daud dan juga kakaknya Kak Iren? Pasti Gimana? dong Kak, aku maafin. Kan anak Tuhan kan harus panjang sabar dan juga mau memaafkan kan ya? Iya. Jalan-jalan ke kota Solo. Jalan-jalannya sama papa mama. Halo, apa kabar semuanya? Aduh, gimana? Keren kan pantunya? Kita harus tetap bersemangat, tetap bersuka cita, oke? Tetap senyum, tetap bahagia, biar imun tubuh kita meningkat. Makan yang banyak, minum vitamin, oke? Biar kita tetap sehat terus. Semangat ya. Oke, adik-adik, pagi hari ini Kak Sony mewakili guru-guru sekolah minggu yang ada, terus mensupport supaya adik-adik terus semangat. Tapi jangan patah semangat, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengatur masa depan kita begitu indah ya. Nah, pagi hari ini Kak Sony tidak sedang berkhotbah atau memberikan renungan, tapi Kak Sony mau kesaksian adik-adik. Nah, adik-adik kalau ingat pesan firman Tuhan minggu yang lalu tentang apa? Masih ada yang ingat? Ya, tentang Tuhan memberikan penolong. Nah, ini seperti apa yang Kak Sony alami beberapa waktu yang lalu adik-adik. Untuk mengalami sakit, dan di mana sakitnya itu Kak Sony
nggak boleh turun dari tempat tidur. Jadi Kak Sony tetap harus berbaring di atas tempat tidur. Nah, di saat seperti itulah Kak Sony mulai sadar bahwa Kak Sony nggak bisa melakukan apa-apa kalau nggak ditolong sama orang lain. Kak Sony mulai sadar bahwa Kak Sony butuh orang lain. Karena Kak Sony tidak bisa turun dari tempat tidur, sehingga Kak Sony tidak bisa ambil makan, Kak Sony tidak bisa ambil minum, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Tetapi Kak Sony bersyukur karena benar-benar Tuhan memberikan penolong yang luar biasa, yaitu istri Kak Sony, Kak Eli ya, mungkin adik-adik kenal, guru sekolah minggu adik-adik juga. Dimana Kak Eli itulah yang menjadi penolong buat Kak Sony untuk ngambilin makan, nyuapin, ngambilin minum, bahkan merawat Kak Sony secara luar biasa. Nah, disitulah Kak Sony bersyukur, benar-benar sadar bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Dan Tuhan menyediakan orang lain itu sebagai penolong buat kita. Dan tentunya kita juga harus bisa menjadi penolong buat orang lain nantinya. Ya, keluarga semuanya support, semuanya menolong, membantu Kak Sony, anak-anak Kak Sony, orang tua Kak Sony, semuanya mensupport waktu Kak Sony nggak bisa melakukan apapun di situ. Kak Sony sangat sadar bahwa Kak Sony butuh mereka. Dan yang gak kalah pentingnya, adik-adik perlu tahu bahwa di sekitar kita itu juga ada teman-teman yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, dan itu pun yang akan bisa menjadi penolong buat kita. Tuhan menyediakan teman-teman yang baik buat kita. Kak Sony juga mengalami waktu itu, Kak Sony sedikit cerita, mungkin ini hal yang sepele sebetulnya, dimana waktu itu Kak Sony sama Kak Eli ada di rumah sakit, dan kami itu suatu hari kami itu pengen makan sesuatu gitu adik-adik. Tapi karena kami nggak bisa kemana-mana ya, sebetulnya mau pesan online. Tetapi waktu itu tiba-tiba ada teman yang telepon, dan teman itu datang ke rumah sakit bawain sesuatu, dan ternyata waktu kami buka itu makanan persis yang sedang kami ingin untuk kami makan waktu itu. Ingat, Tuhan perhatikan kita sampai sedemikian detailnya. Bahkan perkara kecil pun Tuhan perhatikan. Melalui siapa? Melalui teman kita. Tuhan kirim teman buat kita untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk mensupport kita, untuk menyemangati kita. Bahkan ada teman-teman yang berdoa buat kita, ada teman-teman yang berdoa buat Kak Sony, ada teman-teman yang video call kasih semangat buat Kak Sony, ada teman-teman yang terus kasih motivasi buat Kak Sony bisa bangkit untuk semangat. Karena Kak Sony sampai saat ini masih terapi, jadi teman-teman di sekitar Kak Sony terus support Kak Sony untuk ayo semangat Kak, pasti sembuh, pasti sembuh. Dan puji Tuhan sampai saat ini adik-adik bisa lihat bahwa Kak Sony sudah bisa beraktivitas, sudah bisa berjalan, sudah bisa melakukan aktivitas ringan. Itu semuanya berkat Tuhan, karena Tuhan mengirim penolong buat Kak Sony, mengirim istri yang baik, mengirim anak-anak yang baik, mengirim keluarga yang baik, mengirim teman-teman yang baik. Tuhan yang menyediakan semuanya itu. Ini kesaksian hidup Kak Sony, di mana di dalam Kak Sony sakit ini Kak Sony banyak belajar. Tuhan perhatian buat kita semuanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, adik-adik yang sedang ada di rumah, entah kita yang sedang sehat ataupun kita yang sedang sakit, ingatlah bahwa Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi penolong buat kita. Tetapi ingat baik-baik bahwa kita pun juga harus bisa menjadi penolong yang baik buat mereka. Oke? Bisa menjadi teman yang baik buat mereka. Kasih semangat buat
mereka. Mungkin ada teman-teman kita yang sedang sakit, kita bisa mulai support mereka melalui semangati mereka supaya mereka bisa cepat pulih. Oke, kita hidup di tengah pandemi COVID seperti ini, tapi kita semuanya percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Kalaupun toh kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik, tapi tetap percaya bahwa kita tetap senantiasa ada di dalam genggaman Tuhan, di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Oke, tetap jaga kesehatan semuanya, tetap berharap sama Tuhan, kita pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Oke, sedemikian saja kesaksian dari Kak Sony, semoga bisa memberkati kita semua. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kalau adik-adik yang di rumah, bagaimana nih? Kira-kira lebih seneng punya banyak teman atau lebih seneng kalau nggak punya teman? Pasti semua lebih senang kalau punya banyak teman kan? Iya, dan hari ini kita mau belajar di dalam Alkitab. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang pernah dalam keadaan sendirian dan kesepian. Namun, ada teman-teman dari seorang tokoh ini yang selalu menghiburnya. Bapak ini bernama Bapak Paulus. Beberapa waktu lalu, kita sudah pernah bercerita tentang Bapak Paulus, yaitu saat Bapak Paulus ada di dalam penjara itu. Apa adik-adik yang di rumah kira-kira bisa membayangkan seperti apa sih keadaan di dalam penjara itu? Di dalam penjara
Pasti gelap Kak, apalagi pada zaman Paulus belum ada lampu. Pasti dingin, pasti sepi juga karena Bapak Paulus nggak ada teman dan keluarga di dalam penjara. Wah, kasihan sekali ya Kak Bapak Paulus ini. Tapi Kak, menurutku pasti Bapak Paulus punya banyak teman di luar penjara. Kan waktu itu kita membahas bahwa Bapak Paulus sering berdoa untuk banyak orang. Pasti ada banyak orang juga yang baik sama Bapak Paulus Kak. Betul banget Kak. Ternyata ada orang-orang yang sangat menyayangi Bapak Paulus dan memberikan segala yang diperlukan Bapak Paulus saat Bapak Paulus di penjara. Orang itu suka berkunjung ke tempat Paulus di penjara. Namanya adalah Onesiphorus. Kita jarang kan Kak dengar nama ini? Tapi Onesiphorus ini adalah sahabat Bapak Paulus. Onesiphorus itu sangat membantu Bapak Paulus di penjara. Untuk itu Paulus berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga selain Onesiphorus ada juga seorang teman dari Bapak Paulus yang bernama Timotius. Bapak Paulus rajin kirim surat kepada Timotius. Kemudian Bapak Paulus juga sering mengucapkan terima kasih karena Timotius sudah mau membantu pelayanan Bapak Paulus. Sekalipun pelayanannya itu tidak mudah karena Timotius masih muda, tapi Timotius sangat bersemangat dalam pelayanan. Wah, begitu ya ceritanya. Pasti Bapak Paulus sangat bersyukur ya karena Tuhan memberikan teman-teman yang baik buat dia. Adik-adik juga harus bersyukur ya kalau adik-adik punya teman dan keluarga yang baik. Dari awal Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memang memberikan teman bagi manusia supaya mereka saling berbagi, saling menolong satu sama lain. Betul Kak, kita perlu teman untuk menolong kita dan sebaliknya teman kita juga perlu kita untuk menolong dan mengasihi mereka. Oleh karena itu, kita harus menjadi teman yang baik buat teman kita ya adik-adik. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan teman, keluarga, dan juga orang-orang yang baik di sekeliling kita. Yang kedua, kita harus menjadi teman yang baik untuk orang lain juga. Dan yang ketiga, kita harus menjadi teman berbagi, mau menolong dan mengasihi satu sama lain.
Oke, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Dan sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk! Shalom, selamat pagi Elohim Kids. Ketemu lagi di aktivitas Sunday Fun Day. Minggu ini kita mau bikin aktivitas apa sih? Langsung aja yuk kita bikin aktivitasnya. Yang pertama adik-adik perlu siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama adik-adik perlu siapin kertas putih, atau adik-adik bisa pakai buku gambar pun juga boleh. Terus ada kertas lipat, ada pewarna, ada pensil, lem, dan yang terakhir ada gunting. Oke, udah siap semua alat dan bahannya? Kalau udah siap, kita mau masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, adik-adik perlu ambil kertas putih yang udah kita siapin tadi, dan kita mau tulis di bagian atasnya. Adik-adik bisa tulis pakai pensil ataupun mungkin adik-adik bisa tulis langsung pakai pewarna. Tapi di sini kakak mau tulis pakai pensil dulu. Nah, tulisannya adalah terima kasih Tuhan telah memberikan kepadaku teman yang baik. Dan sekarang oke, itu tulisan yang perlu adik-adik tulis di situ. Kalau udah kita tulis seperti ini, sekarang kita mau mewarnainya dulu. Di sini kakak mau mewarnainya pakai spidol, dan selamat mewarnai dulu adik-adik. Oke, dan ini dia hasilnya setelah tulisannya kakak tebelin pakai spidol. Terus kalau udah jadi seperti ini, langkah yang kedua adalah kita mau ambil kertas lipat. Di sini kakak ambil warna biru dan kita mau gambar bentuk awan. Adik-adik bisa gambar bentuk awan sekreatif mungkin. Bebas aja adik-adik. Dan di dalam awan itu kita mau tulis yang pertama adalah nama adik-adik masing-masing. Jadi di sini kakak tulis nama kakak Iren. Terus di bagian bawahnya kakak tulis mau menjadi teman yang Oke, udah jadi seperti ini. Oke, udah jadi seperti ini. Terus langkah selanjutnya adalah kita mau ambil kertas lipat lagi dengan berbagai macam warna juga boleh. Di sini kakak ambil satu, contohnya satu warna kertas lipat, dan kita mau tulis di situ hal-hal apa aja sih yang pengen adik-adik kerjakan untuk menjadi teman yang baik. Di sini kakak tulis yang pertama, kakak mau jadi teman yang suka menolong. Terus kakak juga tulis di situ kakak pengen jadi teman yang tidak egois, perhatian, dan
rendah hati. Nah, adik-adik bisa tulis di situ hal-hal apa aja yang pengen adik-adik kerjakan supaya menjadi teman yang baik. Nggak harus sama dengan apa yang Kak tulis ya. Dan setelah itu kita mau gunting. Dan adik-adik juga bisa mewarnainya dengan pensil warna ataupun krayon ataupun spidol. Dan ini dia hasilnya setelah kita gunting dan setelah kakak warnain. Sudah siap. Terus langkah selanjutnya kita mau tempel di kertas putih yang udah kita tulisin tadi. Yang pertama kita mau lem awannya dulu. Adik-adik lem, tapi lemnya hanya di bagian atasnya aja ya adik-adik, nggak usah dilem sekelilingnya, hanya di bagian atasnya aja dulu. Kalau udah kita lem, terus kita tempel awannya seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya kita mau tempel kertas yang kecil-kecil. Nah, kita mau tempel, kita selipin di balik awannya. Oke, kita kasih lem di bagian belakangnya dan kita selipkan masing-masing di bagian awan sampai semuanya tertempel. Oke, kalau udah kita tempel seperti ini, terus langkah selanjutnya adalah kita mau lem awan yang bagian bawah. Kita mau kasih lem dan kita tempel deh. Oke, selesai deh aktivitas kita di minggu ini. Jadi, terima kasih Tuhan telah memberikan kepadaku teman yang baik. Dan sekarang Iren mau menjadi teman yang senang membantu saat dibutuhkan, suka menolong, mau mengeluangkan waktu bersama, suka berbagi mainan dan hal-hal lain, serta menjadi teman yang perhatian. Gampang kan aktivitas kita di minggu ini? Selamat mencoba, selamat beraktivitas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman ya. Yang pertama pengumumannya adalah jangan lupa tadi ayat hafalannya dihafalkan ya. Yang kedua, jangan lupa setiap hari untuk membaca atau mendengarkan renungan yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggunya ya. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke, sekarang waktunya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan orang-orang yang baik di sekeliling kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi mereka lebih lagi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk
teman-teman kami yang menjalankan aktivitas di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di acara Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Dadah. Tuhan memberkati. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita